datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 18 Agustus 2024. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan bagi saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan juga sehat jasmani. Diberkati Tuhan dengan apa yang saudara kerjakan, supaya hidup saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang, tentu demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan satu minggu ini bagi kami. Puji Tuhan, mulia Tuhan, agung Tuhan, terima kasih Tuhan.
Mohon ampun Bapa buat semua dosa salah kami, sengaja ataupun tidak, kepadamu dan juga kepada sesama. Kami rindu kalau Tuhan masih kasih kami hidup, kami rindu menjadi pelaku firman. Kuasai kami Roh Kudus, berkati kami dengan pembelajaran firman ini, supaya kami mengerti dan dapat mempraktekannya. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari buka Alkitab kita dalam Kitab Kisah Para Rasul 15. Saya akan membacakannya melalui versi terjemahan baru dan juga dikombinasikan dengan bahasa Indonesia masa kini serta firman Allah yang hidup. Tuhan memberkati. Dalam gereja di Antioquia ada masalah tentang pengajaran atau doktrin. Waktu Paulus dan Barnabas ada di sana, beberapa orang Kristen Yahudi yang berasal dari Yudea datang ke Antioquia membawa ajaran atau doktrin bahwa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi harus disunat dan wajib menaati hukum Musa atau hukum Taurat. Apabila tidak melakukannya, maka mereka tidak dapat diselamatkan. Tercatat Paulus dan Barnabas menentang ajaran itu dan memperbincangkan dengan mereka. Akhirnya orang-orang Kristen di Antioquia mengutus kedua rasul itu pergi ke Yerusalem disertai oleh beberapa orang anggota jemaat untuk berbicara dengan para rasul yang ada di Yerusalem dan penatua di sana mengenai masalah tersebut. Jemaat di Antioquia mengantar mereka sampai keluar kota. Kemudian mereka pergi melalui Venesia dan Samaria. Di sana Paulus dan Barnabas menceritakan bagaimana orang-orang non-Yahudi sudah menyerahkan diri kepada Kristus. Berita ini membuat sukacita besar bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, semua saudara seiman di sana. Jadi saudara seiman, orang percaya, bergembira karena banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Dan akhirnya mereka sampai di Yerusalem. Mereka disambut dengan baik oleh jemaat dan para rasul dan para pemimpin di sana. Lalu Paulus dan Barnabas menceritakan kepada orang-orang itu tentang semua yang sudah mereka lakukan bagi Kristus. Dan karena karya Tuhan melalui hidup mereka, maka banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus berkata bahwa orang-orang dari bangsa lain yang sudah percaya itu harus tetap disunat dan wajib mengikuti hukum Musa atau Taurat. Maka berkumpullah para rasul dan para pemimpin untuk membahas masalah tersebut. Lama sekali mereka bertukar pikiran. Setelah terjadi banyak perdebatan, pembicaraan yang panjang lebar, akhirnya Rasul Petrus berdiri dan berbicara seperti ini. Saudara sekalian, saudara semua tahu bahwa Tuhan telah memilih saya dari antara saudara untuk mengabarkan Injil, kabar sukacita kepada orang-orang bukan Yahudi, supaya mereka mendengar dan percaya. Dan Tuhan yang mengenal hati manusia sudah menunjukkan bahwa Tuhan menerima mereka. Tuhan mengaruniakan kepada mereka juga Roh Kudus sama seperti kepada kita. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan kita dengan mereka. Ia menyucikan hati mereka karena mereka percaya atau beriman. Nah, apa sebabnya kalian mau melawan atau mengkoreksi Tuhan dengan memberi suatu kewajiban yang berat kepada para orang percaya yang non-Yahudi ini? Padahal nenek moyang kita dan kita sendiri pun gak sanggup melakukan semua hukum Taurat itu. Saudara perlu ketahui mula-mula perintah
Hukum Taurat Musa itu 10, lalu berkembang dari mereka sendiri jadi 613 perintah. Banyak sekali. Lanjutnya Petrus berkata, sebaliknya kita percaya dan diselamatkan itu karena anugerah atau belas kasihan Tuhan Yesus. Begitu juga mereka diselamatkan karena percaya, karena anugerah belas kasihan Tuhan Yesus. Mendengar itu, diamlah semua orang yang berkumpul di situ. Kemudian mereka mendengarkan kembali Barnabas dan Paulus menceritakan semua keajaiban dan hal-hal luar biasa yang sudah dilakukan Tuhan melalui pelayanan mereka di antara orang-orang bangsa lain yang non-Yahudi. Setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, Yakobus, Rasul Yakobus tercatat sebagai anak Maria dan Yusuf, jadi saudara kandung Yesus, menanggapinya, meneguhkannya dan berkata demikian. Simon atau Petrus telah menerangkan bagaimana Tuhan menunjukkan perhatiannya kepada orang-orang bukan Yahudi dengan maksud untuk memilih dari antara mereka orang-orang yang akan menjadi umat Tuhan, yaitu orang yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Hal tersebut sangat pas cocok dengan nubuatan para nabi. Sebagaimana telah tertulis, setelah itu aku akan datang lagi, kata Tuhan. Aku akan membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh dan memperbaiki reruntuhannya, lalu menegakkannya kembali, supaya semua orang yang sisa itu mencari Tuhan bersama semua bangsa lain yang bukan Yahudi yang sudah kupanggil untuk menjadi milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang sudah memberitakan rencananya sejak semula. Sebab itu menurut pendapat saya, kata Yakobus, kita tidak boleh menyusahkan orang-orang non-Yahudi itu. Mereka yang mau menyerahkan diri kepada Kristus jangan dipersulit. Tetapi kita harus menulis surat hal-hal prinsip kepada mereka. Menasehati mereka agar mereka jangan berhubungan dengan berhala, termasuk makanan najis yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jangan makan daging binatang yang mati dicekek, darahnya tidak tertumpah. Jangan makan darah, dan juga jangan berbuat yang cabul atau berzina. Sebab sudah sejak zaman dahulu larangan-larangan ini setiap hari Sabat diajarkan di rumah-rumah ibadat Yahudi di setiap kota. Maka dengar pidato dari Petrus dan Yakobus, rasul-rasul, pemimpin-pemimpin di Yerusalem bersama dengan seluruh anggota jemaat memutuskan untuk memilih Silas dan Yudas yang disebut juga Barsabas. Kedua orang ini, Silas dan Yudas atau Barsabas, adalah orang terkemuka, orang yang dihormati di antara saudara seiman di Yerusalem. Supaya Silas dan Yudas atau Barsabas mendampingi Paulus dan Barnabas untuk kembali ke Antiokhia. Mereka membawa surat, jadi ada dokumen resmi, surat dari para rasul, penatua dan saudara seiman di Yerusalem kepada saudara seiman di Antiokhia, Syria dan Kilikia. Isinya bahwa mereka mendengar ada beberapa orang dari Yudea yang menggelisahkan saudara-saudara di Antiokhia, yang meragukan keselamatan saudara. Kami tidak mengutus atau menyuruh mereka berbuat demikian.
Dan kami dengan suara bulat mengambil keputusan untuk mengutus kepada saudara 2 orang wakil ini secara resmi, maksudnya Silas dan Yudas atau Barsabas, bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Silas dan Yudas atau Barsabas itu telah mempertaruhkan nyawa demi Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka akan menguatkan secara lisan. Perhatikan, secara lisan. Jadi ada tulisan, ada lisan. Bagus sekali ya administrasinya. Ada tulisan, data konkret, dan ada penjelasan secara lisan. Apa yang telah kami putuskan mengenai masalah yang saudara hadapi. Atas dasar ilham Roh Kudus, sidang atau dewan di Yerusalem setuju supaya kepada orang-orang non-Yahudi tidak dibebani dengan hukum Yahudi, kecuali keharusan menjauhkan diri dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, menjauhkan diri dari daging binatang yang mati tidak mengeluarkan darah atau dicekik, menjauhkan diri dari makan darah, menjauhkan diri dari zina atau percabulan. Dan kalau kalian menjauhkan diri dari semuanya itu, maka kamu melakukan yang baik. Sekian surat ini. Selamat, kuat di dalam Kristus. Sesudah surat itu dibacakan, maka respon jemaat sangat bersukacita. Terhibur hati mereka. Mereka tahu dengan jelas apa yang mereka lakukan. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus melalui orang-orang yang hidupnya akrab erat dengan Tuhan dan mau memberi diri jadi berkat bagi orang lain. Lalu dikatakan Yudas dan Silas yang adalah juga nabi tinggal di Antiokhia beberapa waktu, menasehati, mendorong mereka orang-orang percaya di Antiokhia supaya teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Sudah berapa waktu mereka pergi pulang ke Yerusalem dengan damai, tetapi Silas memutuskan untuk tetap tinggal melayani di Antiokhia. Jadi saudara, dari bacaan ini kita lihat bagaimana cara mengatasi konflik. 1, jangan memaksakan pendapat kita yang paling benar. Contoh Paulus dan Barnabas. Tetapi minta pendapat, petunjuk orang lain. Siapa itu? Bukan sembarang orang, tetapi orang yang hidupnya benar, yang kompeten, punya kemampuan untuk menjadi mediator, penengah. Dan pendapat itu harus sesuai firman Tuhan. Pendapat itu, keputusan itu harus sesuai firman Tuhan. Kenapa? Karena 1, firman Tuhan itu benar, tidak pernah salah. Segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Dicatat di dalam Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 4. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, semua perkataan Tuhan itu dapat dipercaya. Semua perkataan Tuhan itu dapat dipercaya. Ia setia dalam segala perbuatannya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, semua firman Tuhan adalah benar dan semua yang dilakukannya sempurna. Oleh sebab itu semua keputusan harus sesuai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu benar, dapat dipercaya. Yang kedua, kenapa harus sesuai firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu lampu yang menerangi jalan kita supaya kita nggak jatuh, nggak tersesat. Mazmur 119 ayat 105. Kenapa keputusan harus sesuai firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah pelita atau lampu yang membuat jalan kita tidak sesat, tidak jatuh. Kenapa harus firman Tuhan menjadi kompas atau patokan keputusan? Sebab siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan.
dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Jadi hal ini mendorong saya dan saudara untuk semangat rajin mempelajari firman Tuhan tiap hari. Gereja sudah memfasilitasi untuk mempelajari firman, bukan cuma baca lalu nggak ngerti, tapi diterangkan. Ya. Sebab iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak sesat atau tidak disesatkan orang. Saudaraku, ini pentingnya mengerti firman, tahu firman. Firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu dapat dipercaya, firman Tuhan itu pelita atau lampu yang menerangi jalan hidup kita, supaya kita nggak sesat dan jatuh. Saya mendorong saudara, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, mengerti, merenungkan, dan lakukan. Ya. Supaya tidak sesat, supaya bertumbuh. Tahu. Selanjutnya di ayat 35 sampai 41 mengenai perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Mereka tinggal beberapa lama di Antiokhia mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tak lama kemudian Paulus ada usulan kepada Barnabas untuk kembali mengunjungi orang-orang Kristen di setiap kota yang telah mereka layani, untuk melihat bagaimana keadaan perkembangan mereka. Barnabas setuju usul Paulus. Dia mau mengajak Yohanes Markus untuk hal ini. Tetapi Paulus tidak setuju, dia menentang karena dulu Yohanes Markus ini pernah meninggalkan pelayanan mereka di Pamfilia. Saudara buka lagi di Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Maka Paulus dan Barnabas tercatat bertengkar keras sehingga akhirnya berpisah. Barnabas membawa Markus dan berlayar ke Siprus, sedangkan Paulus memilih untuk membawa Silas. Dan disertai restu saudara seiman di Antiokhia, berangkatlah mereka, Paulus dan Silas, ke Syria dan Kilikia. Ya, jadi pisah arah. Tapi apa yang terjadi, saudara? 1 Korintus 9 ayat 6, beberapa tahun kemudian Paulus menulis surat Korintus ini. 1 Korintus 9 ayat 6 tercatat Paulus menghargai dan menilai baik Barnabas itu, baik dalam pelayanan dan karakternya. Sedangkan di dalam Kolose 4 ayat 10, Filemon 1 ayat 24, 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus akhirnya mencatat, ini surat-surat semua ini ditulis oleh Paulus dengan ilham Roh. Kolose, Filemon, dan Timotius. Paulus akhirnya memuji perubahan Markus. Dan Paulus membutuhkan Markus. Jadi perselisihan antara Paulus dan Barnabas itu tidak terus-menerus, tidak berkepanjangan, tidak menghambat pelayanan atau penyebaran Injil, dan tidak merugikan jemaat. Bahkan telah terbentuk 2 tim pelayanan yang solid. Paulus bersama Silas, Barnabas bersama dengan Yohanes Markus. Karena Paulus dan Barnabas orang-orang yang berdedikasi tinggi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Mereka mau rela memberitakan Injil dengan uang mereka, dengan tenaga mereka sendiri. Mereka orang yang berintegritas. Memang mereka berbeda dalam satu hal, tetapi punya banyak kesamaan dalam hal lain. Antara lain mereka orang-orang yang dewasa, bukan secara umur ya saja, tapi karakter, berintegritas, orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, melakukan yang terbaik bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, perbedaan pendapat bisa saja terjadi di rumah, di luar rumah, di gereja, di pekerjaan. Karena ada pepatah bilang rambut sama hitam, atau sekarang mungkin sama putih, tetapi pikiran beda-beda, selera beda-beda.
tetapi harus satu tujuan kita, walaupun kita berbeda. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup jadi pelaku firman tiap hari. Dan yang kedua, orang itu bisa berubah, saudara. Jadi lebih baik seperti Yohanes Markus, dari yang tadinya tidak kompeten berubah menjadi orang yang kompeten, bisa dipercaya, berintegritas. Atau berubah jadi tidak baik. Contohnya Raja Saul. Mula-mula rendah hati, dengar-dengaran, taat, dipenuhi Roh Kudus, tapi berubah menjadi tinggi hati, menolak untuk bertobat, bahkan mati pun bunuh diri. Jadi itu, mari kita memilih setiap hari untuk berubah, tambah hari tambah baik, tambah benar, tambah seperti Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Mari jadi pribadi-pribadi yang dewasa, berintegritas, hidup jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15. Tolong kami untuk mengerti dan dapat melakukan. Kami rindu untuk tambah semangat mempelajari firman Tuhan tiap hari dan melakukannya, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Karena firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu selalu dapat dipercaya. Firman Tuhan itu pelita, lampu bagi jalan hidup kami, supaya kami gak sesat dan jatuh. Tolong kami untuk memperhatikan firman, supaya kami mengalami kebaikan dan kebahagiaan dari apa yang Tuhan sudah sediakan dan rancangkan. Dan juga Tuhan tolong kami mempunyai satu tujuan, walaupun mungkin berbeda pikiran, yaitu hidup untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Proses kami terus Tuhan, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dunia, mengalami transformasi dan membawa banyak orang mengenal Tuhan. Pakai hidup kami demi kemuliaan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, para remaja, para pemuda, orang dewasa, bahkan yang paling senior sekalipun. Untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu, kami sungguh menyerahkan ke bawah kaki Tuhan Yesus dan berharap hanya kepadamu. Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan Juru Selamat, Bapa kami yang sempurna dan kekal, dan kami anak-Mu yang Engkau kasihi. Ke dalam tangan kasih setiamu kami berserah untuk minggu yang akan datang. Terima kasih. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat, imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, mengajar, menghibur, dan menegur kita, supaya hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan, amin. Semangat saudara, Tuhan beserta kita. Amin.